Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 5 Shift B2 dari Praktikum Proses Manufaktur 2020-2021 akan mempresentasikan produk tugas besar kami yaitu meja lipat. Perkenalkan, nama saya Monica Margareta, NPM 613191017, dan teman saya Claudio Antoni, NPM 613191083, serta Selin Krisentia, NPM 613191084, dan Anita Rutnababan, NPM 613191196, serta Devi Frastika Yolanda, NPM 613191197. Saya akan memaparkan deskripsi produk yang kami buat. Menurut riset dari Tim Research and Development PT KLPSM, peralatan yang banyak digunakan di masa pandemi ini adalah meja lipat, karena dibutuhkan untuk aktivitas work from home serta pembelajaran daring. Oleh karena itu, desainer PT KLPSM merancang sebuah meja lipat yang sederhana, mampu membantu pekerjaan, serta estetis. Meja lipat yang kami buat ini terdiri dari 3 komponen, yaitu daun meja sebanyak 1 buah, kaki meja sebanyak 2 buah, dan penyangga sebanyak 4 buah. Daun meja dibuat menggunakan kayu pinus, kaki meja dibuat dari pipa besi, sedangkan penyangga kaki meja dibuat dari aluminium. Selanjutnya, part-part tersebut akan diassembly sehingga menghasilkan suatu produk, yaitu meja lipat. Part pertama yang kami buat adalah daun meja. Daun meja ini terbuat dari bahan kayu pinus. Mengapa kita menggunakan kayu pinus? Sebab kayu pinus ini tahan guncangan dan tahan lama, ringan, ramah lingkungan, serta harganya murah. Part selanjutnya adalah kaki meja. Kaki meja ini dibuat menggunakan bahan pipa besi. Kelebihan material pipa besi dibandingkan material lainnya adalah anti rayap dan tahan cuaca. Kekuatannya lebih kokoh, tidak mengalami penyusutan, tidak mudah menyerap air, mampu memikul beban yang berat, serta biaya perawatan yang rendah. Part terakhir yang kami buat adalah penyangga. Penyangga ini terbuat menggunakan bahan aluminium. Alasan penggunaan bahan aluminium karena mudah dibentuk sesuai kebutuhan, tidak mudah berkarat atau mengalami korosi, tahan terhadap serangan rayap, tidak mudah memuai, biaya perawatan tergolong rendah, desain modern, kuat, namun tetap ringan. Selanjutnya saya akan memaparkan kelebihan produk meja lipat ini. Produk yang kami buat bisa dibilang efektif karena bisa dilipat saat tidak digunakan dan mudah untuk dibuka lagi ketika akan digunakan. Selain itu, meja lipat kami juga memiliki tempat untuk menaruh tablet, dilihat dari lubang panjang, dan botol minum, dilihat dari lubang yang berbentuk lingkaran. Selain itu, produk juga dibuat dengan bahan yang ringan sehingga mudah dibawa-bawa. Perkenalkan, nama saya Selin Krisentia dengan NPM 61319011084. Saya akan menjelaskan proses produksi pembuatan meja lipat yang terdiri dari daun meja, kaki meja, dan penyangga. Yang pertama, daun meja. Pada daun meja akan melakukan proses milling dan drilling. Pertama, proses milling dengan menggunakan counter milling untuk membentuk radius dalam dengan menggunakan pergerakan alat pahat, yaitu convex milling cutter, untuk membentuk alur yang kompleks. Proses milling juga mampu menghasilkan bentuk benda kerja yang spesifik dan ukuran yang akurat. Yang kedua, drilling. Sebelum drilling, akan melakukan centering terlebih dahulu untuk menentukan titik yang akan dilubangi. Drilling akan dilakukan dengan menggunakan drill bit untuk membuat 16 lubang pada kayu dan memasangkan sekrup antara daun meja dengan penyangga. Yang kedua, kaki meja. Pada kaki meja dengan material pipa besi, akan melakukan proses turning untuk mereduksi panjang dari pipa besi tersebut. Selain proses turning, juga melakukan proses bending. Bending dilakukan untuk menekuk kedua bagian pipa sebesar 90 derajat. Setelah proses turning, akan melakukan drilling pada kedua bagian ujung pipa yang sudah dibending untuk menyambungkan dengan penyangga. Yang ketiga, penyangga. Pada penyangga akan melakukan proses milling untuk memotong aluminium serta membuat kedalaman dari penyangga. Sebelum proses drilling, akan melakukan centering terlebih dahulu untuk menentukan titik yang akan dilubangi. Setelah centering, akan melakukan proses drilling sebanyak 4 lubang pada bagian atas penyangga untuk disambungkan dengan daun meja.
Perkenalkan, nama saya Claudio Antoni, NPM 613190193. Saya di sini akan menjelaskan proses akhir atau finishing yang dilakukan dengan cara coating, deburring, dan inspection. Yang pertama, coating pada daun meja dilakukan dengan roller cat karena permukaannya lebih besar dan luas. Sedangkan coating pada kaki meja dan penyangga menggunakan spray gun karena permukaannya lebih kecil sehingga bagus dibandingkan menggunakan roller. Kemudian ada deburring untuk membersihkan sisa-sisa material pada benda kerja. Kemudian yang terakhir, inspection untuk mengecek hasil benda kerja agar mencapai kualitas yang seragam. Kemudian setelah ketiga proses tadi, dilakukan perakitan pada daun meja, penyangga, dan kaki meja. Perakitan digunakan dengan proses mechanical assembly karena bahan yang digunakan adalah thread insert nut. Proses mechanical assembly sangatlah fleksibel dan efisien untuk memasang atau melepaskan insert nut, sehingga jika insert nut rusak atau berkarat, di assembly dapat digunakan dengan mudah. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anita Rutnababan dengan NPM 61319011196. Pada saat ini, saya akan membahas mengenai proses produksi penyangga menggunakan CNC simulator. Sebelum melakukan proses produksi, kami telah terlebih dahulu menentukan tool apa saja yang akan dipakai. Kami telah memilih 6 tool yang akan dipakai, dengan tool pertama berdiameter 2 mm dengan panjang 50 mm. Tool kedua memiliki diameter 5 mm dengan panjang 50 mm. Tool ketiga berdiameter 12,24 mm dengan panjang 60 mm. Tool keempat memiliki diameter 5,5 mm dengan panjang 50 mm. Tool kelima berdiameter 8 mm dengan panjang 50 mm. Dan tool terakhir memiliki diameter 1 mm dengan panjang 50 mm. Benda kerja yang akan digunakan memiliki panjang 67 mm dengan lebar 40 mm dan tinggi 40 mm. Kecepatan makan atau feed rate yang kami gunakan yaitu sebesar 250 dengan kecepatan putar spindle sebesar 1000 rpm. Lalu akan dijalankan program CNC untuk produksi penyangga meja. Pertama, benda kerja diletakkan sesuai sumbu yang telah ditentukan, lalu dilakukan cutting sebesar 2 mm, lalu dilakukan milling sebesar 15 mm dengan kedalaman 35 mm. Lalu akan dilakukan drilling di 4 titik. Bulatan pertama yang lebih besar berdiameter 12,24 mm dan bulatan kedua yang lebih kecil berdiameter 5,5 mm. Dan ini adalah hasil akhir dari penyangga yang telah dibuat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Divi Prastika Yolanda dengan NPM 6131901197 ingin menjelaskan proses pembuatan daun meja menggunakan CNC simulator. Saat ini saya akan menjelaskan proses pembuatan daun meja untuk part depan. Sebelumnya kami telah memilih tool-tool apa saja yang akan kami gunakan dalam proses ini. Ada 6 tool, yaitu tool 1 dengan diameter 8 dengan length 50, sedangkan untuk tool 2 dengan diameter 2 dengan length 50. Untuk tool 3 diameternya 4 dengan length 60. Untuk tool 4 dengan diameter 5 dengan length 50. Untuk tool 5 dengan diameter 0,65 dengan length 50. Sedangkan untuk tool 6 dengan diameter 10 dengan length 50. Benda awalnya 60, 40, dan 4. Selanjutnya, saya akan melakukan run untuk menunjukkan proses pembuatan daun meja part depan. Pertama-tama akan ada proses cutting. Yang kedua akan ada proses filleting untuk memotong dua sisi dengan radius 100 mm. Yaitu, selanjutnya akan dilakukan proses centering
pada 17 titik sebelum dilakukan drilling. Selanjutnya akan ada 16 lubang untuk alas meja sekunder. Sekian penjelasan proses pembuatan daun meja part depan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devi Prastika Yolanda dengan NPM 6131901197 ingin menjelaskan proses pembuatan daun meja part belakang. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan daun meja untuk part depan dan menjelaskan tool-tool yang sudah kami pilih. Sekarang saya ingin menjelaskan untuk part belakang. Sebelumnya saya akan merun CNC simulator untuk menunjukkan bagaimana proses pembuatan daun meja part belakang. Untuk prosesnya, kami menggunakan proses cutting, lalu filleting dengan memotong bagian bawah dengan radius 500 mm arah dalam. Selanjutnya, akan dilakukan centering sebelum melakukan drilling sebanyak 17 titik. Lalu, pada proses drilling, akan ada 2 lubang yang berhimpitan atas bawah. Seperti yang ada pada CNC simulator yang saya sedang jelaskan. Sekian penjelasan pembuatan daun meja part belakang. Terima kasih.